Halo, kita ketemu lagi di pelayanan digital Perkantas Labuan Batu. Saya mau membahas satu topik hasil dari perenungan saya di saat teduh yang terambil dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-8 sampai 12. Jadi di dalam Lukas pasal ke-23 ayat 8 sampai 12 ini kisah tentang Yesus di hadapan Herodes. Ada yang sangat menarik sebetulnya ketika saya membaca narasi ini. Ini cerita yang sudah kerap saya baca, mungkin juga para penonton gitu ya. Tapi ketika saat teduh tadi pagi gitu ya, saya membaca bagian ini di ayat yang ke-8 tertulis begini. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Wow, saya waktu membaca ini saya tidak pernah tidak pernah menyadari ada kondisi di mana seorang Herodes itu sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihat Yesus. Jadi sebetulnya Herodes merupakan salah satu yang juga sangat ingin melihat Yesus begitu ya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud oleh penulis kitab Lukas di dalam narasi ini? Karena Herodes sering mendengar tentang dia. Apakah ini pendengaran, maksudnya sepintas lalu, bukan secara intensional? Dari kalimat ini saya rasa penulis Lukas dengan jelas mau menunjukkan Herodes salah satu orang yang secara intensional ingin mengenal Yesus. Jadi mendengar di sini ya dia mencari tahu informasi tentang Yesus. Jadi baik sekali gitu ya. Baik sekali. Maksudnya Herodes ini selama ini di dalam gambaran saya dan mungkin juga beberapa penonton gitu ya, sebagaimana yang sering dikisahkan di dalam masa-masa menuju Jumat Agung itu ya, Herodes itu ya raja atau imam yang raja Israel yang sangat ini ya, pemimpin agama yang sangat tidak menyukai Yesus dan seterusnya gitu. Tapi ternyata di dalam narasi ini jelas dikatakan Herodes itu girang, ya girang, sebab sudah lama ia ingin melihat Yesus. Nah, apa yang terjadi di dalam narasi ini? Apakah memang benar bahwa Herodes ingin mengenal Yesus? Ingin mengenal dia secara pribadi. Nah, kalau kita baca kemudian kisah selanjutnya, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista. Yesus diam saja. Herodes dan ahli Taurat, imam-imam kepala itu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebetulnya saya masih melihat Herodes berbeda dengan imam kepala dan ahli Taurat. Imam kepala dan ahli Taurat ini jelas datang untuk mengadili Yesus. Tetapi Herodes masih punya sebetulnya di dalam dirinya keinginan untuk mengenal siapa Yesus. Tetapi apa yang dimaksud mengenal di sini adalah ingin mengenal sebagaimana yang ia mau, Pertanyaan yang dilontarkan oleh Herodes kepada Yesus itu bukan semata-mata pertanyaan curiosity yang ingin mengenal Yesus apa adanya, tapi pertanyaan yang ingin membuktikan apakah Yesus ini seperti yang dia kira, seperti yang dia pikirkan, sehingga yang dimaksud mengenal di sini kemungkinannya adalah suatu agenda yang sudah ada di dalam diri Herodes, satu agenda. Nah, kerap kali ketika kita ingin mengenal seseorang gitu ya, kalau kita sudah mulai punya perspektif tentang orang itu, sebetulnya kita ingin mengarahkan orang itu gitu ya. Waktu kita ingin mengenalnya, kita ingin mengarahkan orang itu sebagaimana yang kita ingin.
sebagaimana yang kita ingin, kita mengenalnya. Jadi kita tidak lagi terbuka kepada apa sebetulnya yang ingin kita kenal itu. Herodes tidak pernah terbuka kepada kemesiasan Yesus. Herodes tidak pernah terbuka kepada realita bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi Herodes hanya ingin memenuhi keingintahuannya tentang Yesus yang sangat populer itu, yang sudah seperti menjadi saingan bagi dia sebagai pemimpin Israel ketika itu, sebagai raja. Penonton sekalian, apa yang kita lihat di sini adalah kita belajar bahwa Yesus diam. Yesus diam. Bagian ini juga sesuatu yang membuat saya terhenyak gitu ya, waktu membayangkan Yesus diam. Yesus atau Allah atau Tuhan kita berhak untuk diam. Dia tidak selalu harus memenuhi ekspektasi kita. Dia tidak selalu harus memenuhi keingintahuan kita. Dia tidak harus selalu memenuhi apa yang kita pikirkan tentang dia. Dia berhak untuk diam. Dia berhak untuk tidak menjawab apapun pertanyaan yang kita lontarkan. Ketika merenungkan bagian ini, maka saya berpikir begini, seberapa sering sebetulnya di dalam relasi saya dengan Tuhan, saya hanya sedang menyatakan agenda saya kepada Tuhan. Saya hanya sedang hidup untuk memenuhi agenda-agenda pribadi saya. Agenda-agenda pribadi saya. Salah satu misalnya, saya ingin sekali satu pelayanan saya berhasil. Tetapi sebetulnya kalau saya coba pikirkan lagi, untuk apa pelayanan itu berhasil? Apakah itu semata-mata untuk agendanya Tuhan? Atau sebetulnya untuk agendanya saya? Supaya saya kelihatan signifikan, berpengaruh, menjadi orang yang makin penting gitu. Saya waktu di dalam saat teduh mulai memikirkan lebih jauh lagi. Ada beberapa doa yang secara serius saya doakan kepada Tuhan, dan waktu saya di bagian refleksi saya langsung dibawa kepada hal itu. Kenapa Tuhan harus jawab doamu, Go? Apakah itu demi agendanya Tuhan? Nah, waktu saya merenungkan, Tuhan berhak untuk diam. Tuhan tidak harus selalu menjawab bagian doa itu. Maka saya di dalam perenungan, di dalam saat teduh menghampiri Tuhan, ya, Tuhan tidak harus menjawab bagian itu. Saya yang harus tunduk, saya yang harus taat, saya yang harus menyerahkan diri saya di hadapan agendanya Tuhan. Jadi bisa saja sebetulnya di luar tampak rohani seperti Herodes ini. Pelayanan saya, doa-doa saya, apa yang saya lakukan, sebagaimana juga mungkin para penonton punya pengalaman yang sama. Tetapi hal-hal yang terlihat rohani itu kalau kita lihat lebih dalam, maka kita sebetulnya sama dengan Herodes. Orang-orang yang membawa agenda kepada Tuhan. Sehingga kita gak murni sebetulnya terbuka kepada agendanya Tuhan. Terbuka untuk percaya. Terbuka untuk betul-betul meyakini bahwa Yesus anak Allah ini itu berdaulat, berotoritas atas hidup kita. Tetapi otoritas kita sebagai manusia yang kita hidupi hasil daripada pengalaman-pengalaman kita, itulah yang sedang kita paksakan kepada Tuhan. Otoritas kita, kalau secara psikologi, otonomi kita sebagai manusia yang mencoba untuk sebetulnya berdiri di hadapan Tuhan, sebagaimana sifat dosa sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, berdiri secara otonom di hadapan Tuhan dan tidak mau menundukkan diri kepada Tuhan. Seperti itulah kita datang. Sehingga meskipun kelihatan kita rohani, datang ke gereja, datang ke persekutuan, melakukan pelayanan, menyampaikan doa-doa, kelihatan sangat rohani. Tetapi ada banyak di antara kita seperti Herodes sebetulnya. Datang dengan satu otoritas diri,
dengan agenda-agenda yang sudah ada di dalam diri kita dan ingin mengatur Tuhan sebagaimana agenda kita tersebut. Jadi kita belajar dari sini bahwa sebetulnya mari kita datang bukan dengan agenda kita sendiri, tapi datang dengan terbuka untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan, Anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.